Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepada-Mu. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan? Puji Tuhan, pada saat ini kita kembali dapat berjumpa dalam program Sapa Sahabat Kristus dari gereja kita untuk menyapa segenap warga jemaat dan simpatisan GKI Pekanbaru. Bagaimana kabar kita semua Bapak Ibu dikasih Tuhan? Tanpa terasa sudah 3 bulan lebih kita tidak bisa berjumpa secara fisik. Semoga masalah ini, pandemi corona ini dapat segera berlalu, temukan obat atau gimana pun caranya, sehingga tidak lama lagi kita dapat berjumpa kembali dalam persekutuan di gereja Tuhan. Bapak kasih Tuhan, pada saat ini saya ingin membawakan satu renungan yang saya dapatkan ketika saya sedang mengajar di kelas anak-anak saya, tetapi saya ambil dari Perjanjian Baru. Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita memiliki banyak keinginan dan harapan. Terutama jika kita sedang menghadapi masalah, kita ingin sekali supaya Tuhan berkenan mendengar seru doa kita dan menjawab serta mengabulkan keinginan kita berkaitan dengan masalah kita. Tapi seringkali juga Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan itu memberikan jawaban yang bagi kita tidak masuk di nalar, tidak masuk di akal, tidak berlogika, kasarnya demikian. Kenapa? Karena apa yang Tuhan berikan, apa yang menjadi keputusan Tuhan, seringkali itu tidak logis, nggak masuk akal. Kalau boleh dikatakan sungguh-sungguh aneh ya Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Maka tema pada hari ini saya kasih judul Unlogica, Allah yang tidak masuk logika, atau Allah yang tidak logis. Saya ajak kita semua membaca dari Markus pasal 2. Bapak kasih Tuhan, Markus pasal 2, ayatnya ayat 1 sampai 12. Tetapi kalau saya baca keseluruhan nanti waktunya nggak cukup Bapak Ibu ya. Maka saya akan fokus saja di ayat yang ke-9. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari ayat 1 sampai ayat 12, supaya Bapak Ibu mengerti konteks dari Injil Markus ini. Saya akan baca saja Markus 2 ayat 9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Bapak kasih Tuhan, kalau Anda membaca, dan saya percaya Anda sudah tahu gitu ya, cerita ini sangat umum gitu ya kita dengar. Ini bercerita tentang bagaimana Yesus sedang ke Kapernaum di ayat pertama, ya kan, pelayanan di sana, dan dia berada dalam satu rumah mengabarkan firman, dan orang banyak berkumpul sampai-sampai nggak ada tempat lagi, rumah itu udah sangat sesak. Lalu ada 4 orang teman yang membawa seorang lumpuh. Saya dulu juga pernah khotbahkan bagian ini Bapak Ibu ya, karena nggak ada orang, maksudnya nggak bisa masuk orang lagi, maka temannya naik ke atas atap, membuka atapnya, turunkan tilam ya, tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, kita semua tahu lah cerita ini ya, saya tidak perlu panjang lebar, saya juga pernah khotbahkan. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ingin fokus pada si orang lumpuh ini Bapak Ibu. Khotbah hari ini atau renungan hari ini fokusnya ada pada orang lumpuh ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, jika Anda yang berada dalam posisi si orang lumpuh, kira-kira apa yang menjadi seru doa kita Bapak Ibu? Kalau kita berada sebagai penderita, seringkali dalam hidup ini kita gampang komentar banyak kalau kita tidak sedang berada dalam posisi si penderita, bukan? Kemarin, hari Minggu kemarin, ada grup bapak-bapak di gereja tempat saya dulu pernah pelayanan, debat Bapak Ibu ya, debat soal corona. Jadi satu mengatakan A, satu mengatakan B, dan lumayan bertukar kata yang kasar Bapak Ibu, tidak sampai ngomong kotor tapi kasar. Terasa sekali ketegangan ya, padahal ini 2 bapak yang saya kenal baik, yang sungguh-sungguh lah dalam hatinya melayani Tuhan. Cuman mungkin kalau dalam debat dia bisa ngomongnya kasar gitu ya Bapak Ibu, tapi nggak sampai ngomong kotor, nggak sampai berantem. Akhirnya ada salah satu di antara mereka yang berkata, iya memang gampang bagi kita untuk berkata-kata ketika kita tidak menjadi penderita. Kita gampang bicara apapun selama kita bukan penderita. Tapi kalau kita menjadi penderita, pasti ngomongan kita beda lagi Bapak Ibu.
pasti beda lagi. Nah, sekarang saya ajak kita sebagai penderita mengambil posisi si orang lumpuh. Kira-kira apa sih yang menjadi pokok doa kita, Bapak Ibu? Saya percaya mayoritas dari kita akan berharap, Tuhan, sembuhkanlah aku. Itulah harapan kita yang paling tulus. Doa kita yang paling tulus, Bapak Ibu. Ya, kita nggak akan doa, Tuhan ampunilah dosaku, Tuhan biarlah Engkau karuniamu menyertai aku, biarlah aku diberi kekuatan. Enggak, saya percaya kita semua berkata, Tuhan sembuhkanlah. Pasti Bapak Ibu ya, kita akan berdoa seperti itu kalau kita sebagai penderita. Kita mohon, Tuhan angkatlah masalah kita, beban kita. Dan saya percaya itu juga ya kan yang diminta oleh sang lumpuh. Tetapi apa yang menjadi jawaban doa dari Tuhan, Bapak Ibu? Tuhan di sini kalau kita baca di ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, yaitu iman si lumpuh dan iman 4 orang teman yang mendukung si lumpuh, maka ia berkata kepada si lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, ini saudara yang saya katakan tidak logis, saudara. Yang menjadi masalah adalah dia lumpuh dan dia nggak akan minta pengampunan dosa. Kita nggak akan minta pengampunan dosa kalau kita berada di posisi si lumpuh. Kita minta kesembuhan. Kita minta kesembuhan. Itulah doa kita, itulah yang paling logis, paling masuk akal dalam pikiran kita ketika kita berada dalam posisi si lumpuh. Tapi Tuhan Yesus bilang pada dia, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Saudara, ini adalah, ya kita tahulah kita semua butuh pengampunan dosa. Tetapi yang menjadi masalah adalah bukan itu yang saya butuhkan saat ini, bukan? Bukan itu yang saya inginkan. Apa gunanya dosa saya diampuni, tapi saya tidak bisa berjalan, tetap lumpuh? Apa gunanya? Saya percaya itu juga yang menjadi pikiran kita, perasaan kita. Kalau kita berada dalam kondisi si lumpuh dan Tuhan hanya berkata pada kita, "Dosamu sudah diampuni." Saya nggak butuh pengampunan dosa, Tuhan. Yang saya butuh adalah saya bisa bangkit dan berjalan. Saya percaya di antara kita, jikalau pada saat ini sedang dalam keadaan yang sulit mungkin secara ekonomi, mungkin Anda berada dalam posisi di mana sudah tidak ada uang lagi. Hari ini makan apa? Atau besok saya mau makan apa? Anak istri saya makan apa? Ini juga sudah masuk tahun ajaran baru, Bapak Ibu ya. Mulai ada yang daftar ulang, ada yang suruh beli buku gitu ya. Anak saya beli buku, Bapak Ibu ya. Wah, lumayan harganya. Ya. Di atas 1 juta, Bapak Ibu. Wah, kita berkata, waduh, ini lagi sulit gini ya. Mungkin usaha lagi lesu, bisnis lagi kurang. Ya, apa yang kita doakan pada Tuhan kalau gitu? Jelas kita minta, Tuhan, kiranya berkat-Mu mencukupi aku, kan gitu ya. Atau lebih, itu kan bahasa halusnya, bahasa kasarnya, Tuhan aku minta duit supaya bisa menutupi kebutuhan saya. Kalau kita nggak ada makanan, Tuhan berikanlah aku makanan, berikan aku duit supaya aku bisa beli makanan. Saya percaya itu menjadi doa kita, bukan, Bapak Ibu? Dan apa pendapat Anda ketika Tuhan berkata, "Dosamu sudah diampuni"? Pasti kita juga akan kesal, Bapak Ibu ya. Ini urusan apa kok hubungannya dengan dosa? Maka saya katakan tidak logis. Secara manusia ini tidak logis. Yang kita butuhkan apa? Tuhan memberikan apa? Ibarat kata saya butuh makan, Anda kasih saya sekaleng cat. Ya buat apa? Sekaleng cat itu harus saya kapitalisasi dulu, bukan? Mungkin saya jual dulu ke orang, tapi jual pun harganya tidak banyak. Atau mungkin saya kerja dulu cat rumah orang, tapi cat rumah orang perlu waktu, sedangkan saya perlu makannya sekarang. Maka kalau saya perlu makan, Anda kasih saya cat, saya pasti merasa ini apaan ini orang, nggak masuk akal, aneh. Yang kita butuhkan makanan, ngapain dia kasih sekaleng cat? Kira-kira demikian, Bapak Ibu analoginya. Orang lumpuh ini butuh sembuh, tapi Tuhan berkata, "Dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali jawaban doa dari Tuhan demikian, bukan? Seringkali itu yang terjadi. Tapi kalau kita baca kembali bagian ini, ya, kita nggak usah masuk dalam perdebatan dengan ahli Taurat, karena bukan itu poin yang ingin saya sampaikan dalam renungan kali ini. Tapi kita dengar atau kita baca ayat 9. Manakah lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan"? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bapak kasih Tuhan, mengapa Yesus alih-alih menyembuhkan penyakitnya,
tapi ia berkata dosamu sudah diampuni. Di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan pada kita beberapa kebenaran Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita tidak hanya berfokus pada masalah-masalah di dunia ini saja. Seringkali kita sebagai manusia fokus hanya pada masalah, inti masalah itu saja. Tapi kita tidak bisa melihat the big picture behind it, gambaran besar di belakangnya. Seringkali kita merasa, Tuhan, aku perlu ini. Kalau Engkau menyediakan ini, beres masalahku. Apakah demikian Bapak Ibu? Ketika saya merasa lapar, Anda memberi saya makan, apakah itu sudah selesai? Iya. Kelaparan, rasa lapar di perut saya selama beberapa jam ke depan akan selesai. Selanjutnya bagaimana Bapak Ibu? Apakah Anda akan menyuplai saya tiap hari dengan makanan? Saya rasa Anda akan lari semua Bapak Ibu ya. Kalau harus demikian, waduh, daripada kasih makan Pak Yosef terus, mendingan saya pindah gereja gitu ya Bapak Ibu ya. Lebih gampang gitu kan. Jelas, karena itu membebani sekali. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi seringkali sebagai manusia, pikiran kita hanya pada masalah itu saja. Kita tidak melihat gambaran besar di belakangnya. Tuhan Yesus mengajarkan pada orang-orang di zaman itu bahwa masalah utama si lumpuh ini bukan hanya masalah lumpuhnya, tapi masalahnya adalah dia butuh keselamatan. Dia butuh kasih sayang dari Tuhan. Dia butuh pengampunan dosa dari Tuhan. Maka Tuhan menjawab dengan yang lebih besar. Seringkali Bapak Ibu kasih Tuhan dalam hidup ini, kita pun ketika melihat jawaban Tuhan, kita tidak melihatnya. Dan kita berkata, Tuhan tidak peduli dengan saya. Padahal Tuhan sedang menjawab masalah kita dengan jawaban yang lebih besar dari apa yang sedang kita hadapi. Saya pernah berkhotbah beberapa kali Bapak Ibu, mungkin Anda masih ingat, tapi saya ingin sampaikan kembali dalam renungan pagi ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu hari ada seorang dokter dari Denmark Bapak Ibu ya. Ada seorang dokter. Dia itu dokter ya, tentu saja dari zaman dulu sampai sekarang hidupnya pasti lumayan lah. Nggak kaya raya tapi lumayan Bapak Ibu ya. Nah, dia satu hari mengikuti KKR dan dia terpanggil menjadi misionaris ke Afrika Bapak Ibu ya. Wah, hatinya dipenuhi dengan gelora, Tuhan, aku mau menyerahkan diri melayani orang-orang di Afrika. Oke. Satu saat Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum dia berangkat ke Afrika, ada kecelakaan. Pada satu malam ada kereta yang melanggar dia, kereta kuda. Ini zaman dulu Bapak Ibu ya, belum ada mobil, masih pakai kereta kuda. Jadi ada kereta kuda yang melanggar dia dan membuat kakinya patah. Terpaksa kakinya harus diamputasi Bapak Ibu. Dokter ini marah. Dia berkata, Tuhan, saya ini mau melayani Engkau jadi misionaris. Saya punya masalah, yaitu kaki saya luka. Saya minta kesembuhan dari Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan menjawabnya dengan memotong kaki saya dan menggantinya dengan kaki kayu? Bapak Ibu ya, dulu kaki palsu belum ada, pakai kayu Bapak Ibu ya. Dia berkata, Tuhan, aku melayani Engkau, tapi inikah balasan yang Kau berikan? Aku minta kesembuhan, tapi Engkau memotong kakiku dan menggantinya dengan sebatang kayu. Kesal dia Bapak Ibu, yang marah sekali dia. Tapi karena dia sudah berkomitmen mau pergi ke Afrika, ya udah dia pergi. Singkat kata singkat cerita, sampailah dia di Afrika dan dia masuk ke dalam pedalaman. Dia melayani suku pedalaman. Rupa-rupanya Bapak Ibu, informasi waktu itu kan belum secanggih sekarang. Nggak tahu mereka bahwa suku di Afrika itu yang mereka tuju itu adalah suku kanibal Bapak Ibu, masih makan daging orang. Dan memang mereka nggak sembarang makan daging manusia ya, mereka memakan daging musuhnya. Karena mereka percaya dengan dia makan daging musuhnya, kekuatan si musuh pindah ke dia. Ya ini kan zaman dulu Bapak Ibu ya. Maka dia sedang masuk ke dalam, ditangkap sama suku ini Bapak Ibu. Rupanya sebelum mereka ada juga misionaris yang sudah masuk dan menjadi santapan mereka. Mereka lihat, wah ini bule nih ya. Ini zaman dulu Bapak Ibu ya, zaman sekarang banyak TV apa kita lihat tahu warna manusia dengan warna kulit beda-beda. Ini zaman dulu belum ada TV. Dan masuk terbelakang di pedalaman. Maka dia lihat, oh ini ada orang bule putih nih Bapak Ibu ya. Pasti ini dewa ini kan, atau ini musuh yang ngeri sekali. Nggak pernah lihat musuh yang kulitnya putih Bapak Ibu ya. Tangkaplah mereka. Sama seperti misionaris yang dulu-dulu, mereka mau dimakan gitu ya, mau dimasak, mau dimakan. Nah,
Dia liatin, suku ini liatin, ini kok ada yang aneh nih. Orang bule ini, kulit putih ini kok ada satu kakinya beda sendiri gitu ya. Kakinya itu kok dari kayu. Ini pasti dukunnya nih Bapak Ibu ya. Pasti ini orang hebat nih, panglima perang atau apa, sakti hebat luar biasa. Kepala sukunya liatin, ini kayaknya, wah kalau saya bisa makan dia, wah saya jadi kepala suku yang paling hebat dia di kawasan ini. Tapi dia penasaran, ini benar nggak sih bisa dipotong gitu ya, dilihat kaki kayunya. Itu kayu bisa dibuat jadi kaki, hebat kali nih orang. Coba saya mau coba, ini rasanya apa? Dipotong lah sedikit kayu di kaki sang dokter ini Bapak Ibu, dipotong, dimasak. Ya namanya kayu dimasak mau kayak gimana pun ya tetap kayu ya, nggak akan empuk. Maka dia masak lama kali, direbus tak bisa, dibakar juga nggak bisa, tetap keras gitu ya. Gimana ini? Digigit, sakit giginya Bapak Ibu ya, gusinya sakit ya, iya kayu dimakan ya. Tapi sejak saat itu kepala suku bilang, wah ini luar biasa nih dukun putih ini ya. Gara-gara dia, gigi saya jadi sakit nih, berarti ilmunya dia nih luar biasa. Saya pun tak bisa makan dia, udahlah. Saya kalah, mengaku kalah. Akhirnya kepala suku itu beserta semua sukunya menyerah, membebaskan misionaris ini dan membiarkan mereka melayani di suku itu. Akhirnya Bapak Ibu kasih Tuhan, suku itu dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, apa yang terjadi ketika waktu dia masih di Denmark, dia tertabrak kereta kuda, dia berdoa, Tuhan sembuhkanlah kakiku, dan Tuhan sembuhkan, pulihkan seperti sedia kala. Mujizat terjadi, kaki yang tadinya harus dipotong jadi pulih, mulus kembali. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu dia di Afrika, saya percaya dia akan mati dimakan juga. Tapi Tuhan membiarkan sampai dia diganti kaki kayu, dan kaki kayu itulah yang memenangkan dia, yang menyelamatkan jiwanya dan memenangkan suku ini bagi Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, seringkali kita melihat hanya dalam small picture. Kita hanya melihat dalam sisi yang sempit. Masalah itu saja yang kita lihat. Tapi kita tidak melihat the big picture behind it. Tuhan mengatakan ketika orang lumpuh ini dibawa padanya, hai anakku, dosamu telah diampuni. Karena itulah big picture yang sangat ia butuhkan. Bukan kesembuhannya, tapi adalah pengampunan dosanya. Yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus telah mengajarkan satu hal yang sangat penting bagi semua orang mendengar dan maupun bagi kita, yaitu apa? Bahwa Dia adalah Tuhan. Memang kita bisa meminta segala sesuatu padanya, tapi yang memutuskan adalah Dia sendiri. Dia adalah Tuhan yang punya hak, punya wewenang untuk memutuskan apa yang mau Dia lakukan untuk kita, untuk semua orang, bahkan untuk segenap alam semesta ini. Bapak yang kasih Tuhan, seringkali juga ketika kita melihat satu masalah yang kita sedang hadapi, kita minta Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Tapi kita bukan hanya meminta, kita cenderung memaksa. Seolah-olah Tuhan adalah seperti pembantu kita, seperti orang yang bisa kita suruh untuk menyelesaikan masalah kita. Dan kita bisa marah kalau Tuhan tidak menjawab. Satu hari Bapak Ibu kasih Tuhan, ada teman saya dulu, ini cerita beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu Bapak Ibu. Teman saya ini tiba-tiba ketangkap basah, tidak mau berdoa Bapak Ibu. Jadi kalau kita sedang berdoa sama-sama, dia hadir di situ, tapi dia buka mata, dia lihat sana sini, dia nggak mau ikut berdoa Bapak Ibu. Jadi kita ya dia heran, ini orang termasuk orang aktif di gereja ya Bapak Ibu ya, pemusik di gereja kami, gereja saya dulu Bapak Ibu. Dan dia adalah orang yang sangat, boleh dikatakan rajin. Dia bisa dipanggil untuk melayani di kebaktian apapun juga. Dan orangnya sangat sungguh-sungguh, kalau dia main musik sungguh-sungguh. Ya, saya rasa seperti Pak Aglis kalau di gereja kita Bapak Ibu ya, sungguh-sungguh melayani, terlibat dalam hampir segala sesuatu yang berhubungan dengan musik. Jadi adalah orang yang sangat kita andalkan. Tapi satu hari itu dia tidak berdoa Bapak Ibu. Nah, kita bingung, kita bertanya, kenapa ya dia tidak berdoa? Ternyata Bapak Ibu kasih Tuhan, dia marah sama Tuhan. Dia mengaku dia marah. Kenapa? Karena Tuhan tidak menjawab doanya. Dia punya mama yang sakit selama 2 tahun. Dia doa terus, dia mohon pada Tuhan, tapi Tuhan belum memberikan kesembuhan. Akhirnya dia marah, dia tidak mau berdoa.
Itu beberapa belas tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Sekarang saya yakin dia sudah kembali pada Tuhan, sudah menyadari kesalahannya. Tapi bukankah seringkali kita juga demikian? Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, kita marah sama Tuhan, kita ngambek sama Tuhan, tidak mau lagi melayani sungguh-sungguh. Percuma aku melayani Tuhan. Bahkan kita mengatakan, kayaknya Tuhan itu tak ada. Saya melayani apa? Melayani kosong. Apa? Kalau Tuhan ada, kenapa tidak menjawab doa saya? Nah, Tuhan mengajar pada kita, bukan itu caranya. Kita bisa meminta apapun juga, tetapi Dia punya hak untuk memutuskan mau melakukan apa bagi kita. Kalau Dia tidak mau menjawab doa kita, itu pun hak Dia. Dalam kasus si lumpuh, Dia memutuskan untuk mengampuni dosanya terlebih dahulu, bukan menyembuhkannya. Karena Dia adalah Tuhan yang punya hak atas segala alam semesta termasuk diri kita. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita merasa Allah tidak logis, unlogical, mungkin sebenarnya kita yang tidak logis Bapak Ibu. Karena kita yang adalah bukan Allah, bukan lebih tinggi dari Allah, tapi kita merasa bisa memaksa Allah. Yang tidak logis sebenarnya adalah kita, kalau kita memaksakan kehendak pada Tuhan. Nah, Tuhan mengajarkan tidak bisa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, kita harus tunduk padanya. Jangan sekali-kali merasa kita bisa memaksa Tuhan, bahkan dengan mengancam, aku tak mau lagi ke gereja, tak mau lagi doa. Tuhan juga tidak ada masalah. Kalau kita tidak mau dekat pada Tuhan, tidak mau memberi persembahan, tidak mau ini, tak mau itu, Tuhan tidak mungkin Bapak Ibu. Tuhan tidak akan kekurangan apapun ketika kita tidak menyembahnya. Kita tidak kasih persembahan, Dia tidak tambah miskin. Kita kasih persembahan, Dia tidak tambah kaya. Tuhan tidak butuh apapun. Tapi kalau Dia memberi kesempatan, Dia memberikan hak bagi kita. Kesempatan bukan hak, kesempatan bagi kita untuk berdoa, mempersembahkan sesuatu, maka lakukan dengan baik. Bukan karena kita mau mengancam Dia atau merasa menanam utang budi ke Dia. Tidak bisa Bapak Ibu ya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dalam bagian ini Tuhan juga hendak mengajarkan bahwa apapun jawaban doa dari Tuhan, Ia tetap mengasihi kita, mengasihi anak-anaknya. Kita lihat di ayat 11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada bagiannya Tuhan mengajarkan pada semua yang menyaksikan dan kepada seluruh Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap mengasihi. Meskipun seolah-olah jawaban doa yang pertama itu tidak sesuai dengan harapan si penderita, tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Bahkan Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Ya Bapak Ibu Tuhan menunjukkan bahwa Ia mengasihi. Bahkan Bapak Ibu dalam cerita ini happy ending. Keinginan si lumpuh juga bisa tercapai, yaitu bisa bangkit dan berjalan. Tapi dalam hidup kita seringkali, tadi saya sudah katakan, apapun yang kita doakan, Tuhan tidak menjawabnya dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Mama saya adalah penderita kanker Bapak Ibu. Kita doa terus, Tuhan, kalau boleh angkatlah kanker di tubuh mama saya, sembuhkanlah dia. Tapi Tuhan tidak menjawab sesuai seturut dengan keinginan kita. Ya, tahun 2008 bulan 7 beliau meninggalkan kami. Bahkan saya pun belum married waktu itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak menjawab doa kami, tidak menjawab doa semua jemaat yang ketika itu kami beribadah di sana. Tidak menjawab doa mama saya untuk disembuhkan. Seringkali hal semacam itu terjadi di hidup kita Bapak Ibu. Tuhan tidak menjawab keinginan kita. Tapi satu hal yang perlu kita percaya dan kita yakin bahwa Ia tetap mengasihi kita. Apapun jawaban doa yang Dia berikan, itu adalah bentuk kasih-Nya. Yang paling penting itu yang kita pegang Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan hanya menjawab doa kita sesuai dengan yang kita mau, sesungguhnya kita adalah orang yang paling malang Bapak Ibu. Saya lapar, Tuhan minta makan, ting, ada makan, saya makan kenyang. Tuhan minta makan. Kita lama-lama jadi pengemis Bapak Ibu. Kita jadi pemalas. Kalau kita lagi sakit, Tuhan sembuhkanlah penyakitku, ting, sembuh. Sakit lagi, Tuhan sembuhkanlah penyakitku, ting, sembuh. Hanya itu saja berkat yang kita dapatkan, kesembuhan saja. Dan tidak ada yang lain. Yang lain kita harus minta terus sama Tuhan. Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu. Itu ibarat kata kita main HP Bapak Ibu ya. Apa-apa kita tanya Google. Dan Google hanya bisa menjawab apa yang kita mau. Google, tolong bantu saya cari ini. Nah, dia cari. Oh, nggak ketemu, ya udah nggak ketemu. Mau apa lagi, nasib. Atau ini kasih udah. Tapi dia tidak bisa memberikan yang terbaik bagi kita. Nah,
Tuhan tidak mau demikian. Tuhan tunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Kasihnya jauh lebih besar dari apa yang kita minta. Bahkan ketika Dia tidak menjawab doa kita pun, kita harus percaya, harus yakin bahwa kasih Tuhan tidak lebih kecil bagi kita. Dia tetap mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita sungguh-sungguh jadi anaknya, Bapak Ibu ya. Kalau kita belum jadi anak Tuhan, belum percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, belum ada Roh Kudus di hidup kita, itu lain cerita. Jadi kalau kita sudah yakin, percaya sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada Tuhan, dan Roh Kudus ada dalam diri kita, kita sungguh-sungguh belajar hidup seturut dengan jalannya Tuhan, dengan maunya Tuhan, Dia pasti mengasihi kita, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi umat Tuhan yang serius? Bukan dengan usaha kita, tapi sudahkah ada Roh Kudus dalam hati kita yang memampukan kita untuk melakukan yang berkenan bagi Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu terjadi, yakinlah kasihnya lebih besar, tidak lebih kecil bagi kita. Terlebih besar kasihnya bagi kita, sama seperti sempurna. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mungkin berkata unlogik, Allah yang tidak logis. Sesungguhnya logika Allah, jalan pikiran Allah tak terselami oleh hidup kita. Jalanmu tak terselami oleh segenap hati kami. Itulah sepenggal lirik lagu yang nanti akan kita nyanyikan bersama, Bapak Ibu. Jalannya, kuasanya terlebih besar bagi kita semua. Maka jangan pernah meragukan kehendak Tuhan, jangan pernah meragukan kasih sayang Tuhan. Apapun yang Anda mau, berdoa pada Tuhan, dan jawaban doa terserah pada Tuhan. Kita sebagai hamba, kita menerima dengan satu keyakinan, Dia tidak meninggalkan kita, Dia tetap mengasihi kita. Kiranya renungan pada saat ini boleh menguatkan kita semua, membuat kita semakin teguh, semakin yakin pada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin rindu untuk bertumbuh dalamnya. Meskipun kita sedang berjauhan, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, saat ini kami boleh belajar kebenaran Tuhan yang sangat singkat. Ketika ada episode Tuhan melayani seorang lumpuh yang dibawa turun oleh 4 temannya. Tuhan, kami mungkin sudah pernah mendengar khotbah ini beberapa waktu lalu, tapi hari ini biarlah kami juga mendapatkan berkat yang luar biasa dari apa yang kami dengar, bahwa Tuhan ingin menunjukkan beberapa hal yang penting bagi kami. Yang pertama, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang pantas kami terima. Tuhan tahu big picture yang lebih dahsyat, yang lebih penting untuk kami terima daripada hanya sekedar doa kami yang berfokus pada masalah kami. Yang kedua, Tuhan menunjukkan pada kami bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kami adalah hamba. Maka kami boleh meminta tapi tidak boleh memaksa. Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu kehendak rencanamu. Bahkan jikalau itu tidak sesuai dengan keinginan kami, maka Tuhan yang punya kuasa. Kami hanya boleh turut, taat, dan menyembah Tuhan. Karena kami juga percaya yang ketiga, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami. Apapun jawaban doa Tuhan bagi kami boleh yakin, boleh percaya. Tidak ada yang jelek bagi kami. Mungkin terasa buruk di hidup kami, tapi pada akhirnya kasih Tuhan terlebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami, biar kami boleh yakin percaya padamu. Apapun masa yang kami hadapi, tidak ada yang lebih besar dari kuasa-Mu. Dan boleh kami beriman, berharap sungguh-sungguh pada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, akan memberikan yang terbaik untuk segenap masalah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk segenap diri kami, hamba menyerahkan segenap jemaat simpatisan GKI Pekanbaru maupun semua yang mendengarkan. Kiranya Kau berkati kami semua, cukupilah hidup kami di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, di tengah-tengah kekurangan yang kami hadapi, terutama berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Pelihara hidup kami Tuhan, jagalah kami, biar kami boleh taat setia pada Tuhan. Berkati hidup kami, tolong hidup kami, biar kami boleh tetap percaya, bersandar, beriman padamu Tuhan. Berkati kami, biar kami boleh terus punya hati dekat pada Tuhan. Meskipun kami tidak boleh beribadah secara fisik, tapi kami boleh terus mendekatkan diri padamu Tuhan. Dan kami boleh saling peduli dengan sesama. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami punya hati yang rindu, rajin untuk bersatu teduh, memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan, boleh menjadi berkat bagi semua orang yang kami jumpa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti biasa Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk
berbagi pokok-pokok doa, silahkan mengirim di chat di YouTube ini ataupun mengirim WA pada Bu Suci, Majelis Gereja, Fasilitator Kakak ataupun para hamba Tuhan. Kami terus mendorong Bapak Ibu untuk boleh setia taat pada Tuhan, dan jika ada pokok doa yang penting untuk didoakan silahkan sampaikan. Jika ada informasi penting berkaitan dengan jemaat Tuhan yang sedang kekurangan, sedang dalam masalah, dalam sakit, silahkan juga mengirimkan info itu kepada kami. Gereja tidak akan mendiamkan Bapak Ibu ya. Kita akan berusaha melakukan yang terbaik. Tentu saja di dalam keterbatasan kita berusaha memberi yang terbaik bagi semua jemaat yang sedang dalam keadaan yang kurang. Kita sering mendoakan Bapak Ibu, mendorong supaya terus setia pada Tuhan, saling setia melayani Tuhan dalam segala hal di hidup kita. Dan pekerjaan kita sehari-hari kita boleh melayani Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari kita boleh memuliakan Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Just